Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renas Putri Anjayani, mahasiswa Akademi Farmasi IARSI Pontianak dengan NIM 2290947. Dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Apotekar Husnani MSc. Saya akan menjelaskan isi dari PowerPoint saya, yaitu tentang sediaan liquid. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, sediaan larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling campur. Larutan liquid. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut solvent dan zat yang terlarut disebut solut. Oke, selanjutnya jenis larutan. Larutan encer. Larutan adalah larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Pergolongan sediaan cair atau liquid berdasarkan sistem dispersi. Pertama, larutan. Sistem satu fase, dispersi dalam bentuk molekuler. 2. Suspensi. Sistem dua fase, yaitu fase padat yang tidak larut terdispersi dalam fase cair. 3. Emulsi. Sistem dua fase, yaitu fase minyak dan fase air yang tidak saling campur. Penggunaan sediaan larutan ada 3, yaitu oral, injeksi, dan topikal. Contoh oral yaitu sirup dan eliksir. Injeksi yaitu contohnya ranitidine injeksi. Topikal contohnya larutan PK, tetes mata, dan lain-lain. Karakteristik sediaan larutan. Larutan memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain. Jernih atau transparan, kadar bahan aktif sesuai kebutuhan, warna, bau, rasa enak atau menarik, mempunyai kekentalan yang cukup, bahan obat yang stabilitas atau kelarutannya dipengaruhi pH. Ditambahkan dapat pada pH tertentu, bebas dari kontaminasi mikroba. Kelebihan sediaan larutan ada 5, yaitu pertama, bahan obat sudah dalam keadaan terlarut atau molekul sehingga bisa langsung diabsorpsi. 2. Cara penggunaan lebih mudah atau mudah ditelan, terutama bagi pengguna yang sulit menelan seperti anak-anak lansia. 3. Sediaan homogen sehingga keseragaman dosis terjamin, terutama setelah penyimpanan. 4. Larutan segera terencerkan di lambung, sehingga aman untuk obat-obat yang bersifat mengiritasi lambung. 5. Pengaturan dosis lebih mudah. Dan larutan juga memiliki kekurangan. Ada 4, yaitu pertama, stabilitas bahan aktif seringkali lebih rendah dibandingkan dengan bentuk sediaan padat, atau adanya air dalam jumlah besar pada sediaan merupakan media reaksi kimia. 2. Kandungan air yang cukup besar merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba. 3. Dalam jumlah besar terjadi kesulitan dalam pendistribusian dan penyimpanan. 4. Ketepatan dosis tergantung pada kemampuan pasien menggunakan penakar. Oke, di sini jenis pelarut pada sediaan larutan ada 2. Pertama, aqueous solutions, sediaan larutan dengan pembawa air atau aqueous. 2. Non-aqueous solutions, sediaan larutan dengan pembawa selain air, seperti alkohol, gliserol, propilen glikol, minyak-minyak nabati, seperti olive oil, sesame, dan lain-lain. Parafin cair, isoprofil miristat, dan isoprofil palmitat, atau untuk obat luar. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sediaan larutan. Pertama, pH stabilitas bahan aktif. 2. Temperatur dan cahaya. Reaksi-reaksi sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan warna, bau, rasa, kekeruhan, kekenialan, dan lain-lain. 3. Kontaminasi mikroba. Karena air merupakan media pertumbuhan mikroba. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ada 5.
yaitu temperatur, penambahan zat terlarut lain, polaritas pelarut, pH, ukuran partikel. Temperatur. Kenaikan temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat. Penambahan zat terlarut lain, semakin banyak zat yang ditambahkan, biasanya kelarutan akan menurun. Polaritas pelarut. Zat yang bersifat polar akan lebih mudah larut dalam pelarut polar. pH. Kelarutan dari suatu asam lemah akan meningkat dengan naiknya pH, sedangkan kelarutan basa lemah akan turun dengan naiknya pH. Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka kelarutan akan semakin besar. Kelarutan suatu zat dapat ditingkatkan antara lain dengan cara konsolvensi. 2. Memperkecil ukuran partikel zat padat. Konsolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya, luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air dan gliserin. Memperkecil ukuran partikel zat padat bisa meningkatkan kelarutan suatu zat. Seperti semakin kecil ukuran partikel, maka kelarutan akan semakin besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan: polaritas, konsolvensi, kelarutan, temperatur, salting out, dan salting in, pembentukan kompleks. Polaritas. Kelarutan suatu zat memenuhi aturan atau bahasa Inggrisnya like dissolve like. Artinya solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar. Solut yang non-polar akan larut dalam solvent yang bersifat non-polar. Garam-garam anorganik larut dalam air. Alkaloid basa larut dalam kloroform. 2. Konsolvensi. Konsolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air gliserin. 3. Kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larut dalam air. Semua garam klorida larut kecuali AgCl, PbCl2, Hg2Cl2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat base seperti bismut, subnitras. Semua garam sulfat tidak larut kecuali BaSO4, PbSO4, CaSO4. Tidak larut dalam air. Semua garam karbonat tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, atau NH4, CO3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BaO, BaOH2. Semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO4, Na3PO3, dan NH4PO4. Dalam Farmakope Indonesia, edisi 3 kelarutan suatu zat yang tidak diketahui secara pasti dapat istilah kelarutan. Jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Sangat mudah larut itu kurang dari 1, mudah larut yaitu dari 1 sampai 10, dan larut 10 sampai 30, agak sukar larut 30 sampai 100, sukar larut 100 sampai 1000, sangat sukar larut 1000 sampai 10.000, dan praktis tidak larut yaitu 10.000. Temperatur. Zat padat yang pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat endoterm karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Zat pelarut plus panas menjadi larutan. Beberapa zat lain justru tidak larut jika suhunya dinaikkan atau bersifat exotherm karena pada kelarutannya menghasilkan panas. Zat terlarut plus pelarut larutan plus panas. Contoh K2SO4, KOH, CaHPO4, minyak atsiri, gas-gas yang larut. 5. Salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Contoh, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila kedalaman air tersebut ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Di sini kelarutan NaCl dalam air lebih besar dibanding kelarutan minyak atsiri dalam air. Maka minyak atsiri akan memisah. 6. Salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam dalam larutannya.
Contoh, riboflavin tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamidum karena terjadi penggaraman riboflavin plus basa NH4. 7. Pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk asam kompleks. Contoh, iodium larut dalam Kl atau NaL jenuh. Kl plus L2 menjadi Kl3. HgL2 plus 2Kl menjadi K2HgL4. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh ukuran partikel, suhu, dan pengadukan. Ukuran partikel makin halus solut, makin kecil ukuran partikel. Makin luas solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Suhu pada umumnya, kenaikan suhu akan menambah kelarutan solut. Larutan oral. Larutan oral yaitu sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral. Mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau campuran konsolven cair. Formula sediaan liquid yang dipelajari ada 5. Potil, sirup, gagarisma, suspensi, dan emulsi. Sediaan larutan juga ada 6. Sirup, potiones, eliksir, netralisasi, saturatio, gutai. Potiones atau obat minum, sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air, atau berbentuk emulsi atau suspensi. Sirup, sirup simplex, mengandung 65% gula dalam larutan nipagin 0,25% B/V. Sirup obat, mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan, digunakan untuk pengobatan. Sirup wangi tidak mengandung obat, tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lain. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutup rasa atau bau obat yang tidak enak. Sekian dari saya, segitu saja presentasi dari PowerPoint saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.